Dikabarkan cedera Patrick Kluivert. Dapat kabar baik. Apakah Kevin Dix siap bela timnas Indonesia? Sandy Walsh bocorkan kekhawatiran pemain Australia. Timnas Garuda bikin ketar-ketir. Begini prediksi line up timnas Indonesia. Penasaran berikut berita lengkapnya? Dikabarkan, cedera Patrick Kluivert. Dapat kabar baik. Apakah Kevin Dix siap bela timnas Indonesia? Hello Sobat Garuda. Ada kabar gembira nih, buat kalian yang udah nggak sabar. Lihat timnas Indonesia beraksi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang sempat was-was soal Kevin Dix? Tenang, ada update bagus buat kita semua. Drama cedera Kevin Dix bikin deg-degan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat dapat kabar yang kurang mengenakan dari Kevin Dix. Bek serba bisa yang baru sekali tampil bersama Garuda ini mengalami cedera waktu membela FC Copenhagen lawan Chelsea di UEFA Conference League. Dix ditarik keluar di menit ke-79 setelah salah mendarat usai duel dengan Trevoh Chalobah. Gimana nggak bikin deg-degan? Waktu itu supporter timnas Indonesia langsung cemas. Gimana kalau dia nggak bisa main lawan Australia dan Bahrain? Padahal, timnas lagi butuh banget tenaga tambahan di lini belakang. Kabar gembira, Dix mulai latihan lagi. Nah, setelah beberapa hari nggak ada kabar pasti, akhirnya Dix kasih update melegakan. Dia udah mulai latihan lagi, bahkan turun ke lapangan bareng fisioterapisnya. Lewat unggahan Instagram Story, dia bilang kalau progresnya berjalan lancar, dan dia semakin siap buat kembali ke lapangan. Update kecil dari saya lagi. Saya pergi ke lapangan dengan fisioterapis dan melakukan sejumlah latihan untuk kembali ke lapangan lagi, tulisnya. Besoknya, dia juga bilang kalau ada langkah lebih maju buat persiapannya. Nah, makin optimis kan? Kode keras. Dibawa ke London. Tanda-tanda makin positif datang setelah Dix masuk dalam daftar skuad FC Copenhagen yang dibawa ke London buat leg kedua lawan Chelsea. Ini sinyal kuat kalau dia udah benar-benar pulih dari cederanya. Soalnya, kalau masih cedera parah, mana mungkin pelatih berani bawa dia? Bahkan, di sesi latihan terakhir, Dix udah mulai latihan pakai bola lagi. Artinya, dia udah bisa ambil bagian dalam pertandingan dalam waktu dekat. Tinggal berharap dia nggak kena cedera lagi saat lawan Chelsea. Siap tampil untuk timnas Indonesia? Kalau nggak ada kendala, besar kemungkinan Kevin Dix bisa turun buat timnas Indonesia di laga penting lawan Australia. 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Dua laga ini krusial banget buat peluang Garuda ke Piala Dunia 2026. Buat yang kemarin sempat pesimis, sekarang kita bisa lebih optimis. Gimana menurut kalian? Sandy Walsh bocorkan kekhawatiran pemain Australia. Timnas Garuda bikin ketar-ketir? Beneran nih? Pemain Australia mulai was-was gara-gara timnas Indonesia? Wajah tercengang, bukan kaleng-kaleng. Kabar ini datang langsung dari Sandy Walsh, bek andalan timnas Indonesia yang saat ini bermain di Yokohama F. Marinos. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube The Highway, Sandy belak-belakan mengungkap bahwa salah satu rekan setimnya yang berasal dari Australia mulai cemas menghadapi kekuatan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang menduga pemain yang dimaksud adalah Thomas Deng, bek berpengalaman yang sudah 5 kali membela Soceros. Wah, kayaknya ada sesuatu yang bikin mereka nggak tenang. Nih, saya ngobrol sama teman saya dari Australia, dan ya, dia sedikit khawatir. Karena Indonesia bakal datang. Dan kami sangat siap, ujar Sandy dengan percaya diri. Di sep kekar Indonesia, Australia dihantam badai cedera, peluang timnas Indonesia makin besar. Kekhawatiran Thomas Deng ini ternyata bukan tanpa alasan. Selain makin solidnya skuad Garuda, timnas Australia juga sedang kena badai cedera.
Beberapa pemain kunci mereka seperti Alessandro Circari, Cameron Burgess, dan Harry Soutar diragukan tampil karena masih dalam pemulihan. Kondisi ini jelas menjadi keuntungan bagi Indonesia yang sedang dalam performa terbaiknya. Pertandingan seru ini akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dan dipastikan akan menjadi duel hidup mati bagi kedua tim yang sama-sama mengincar tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi, mampukah Indonesia mencuri poin di Sydney? Atau justru Soceros bisa bangkit di hadapan pendukungnya sendiri? Ragnar Oratmangoen Justin Hubner dicoret, siapa saja skuad final timnas Indonesia? Nah, gimana menurut lo? Apakah Ula Romeni bakal jadi mesin gol baru buat timnas Indonesia? Atau masih butuh adaptasi lebih lama? Yuk, kita diskusi. Jelang laga melawan Australia dan Bahrain, Patrick Kluivert sudah merampingkan skuad timnas Indonesia menjadi 23 pemain. Dua nama yang dipastikan absen saat menghadapi Soceros adalah Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner karena harus menjalani skorsing satu pertandingan. Keduanya baru bisa tampil saat melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dipanggil untuk melawan Australia? Berikut daftar skuad timnas Indonesia. Kiper, Martin Paes, Hernando Ari, Emil Audero. Bek, Jai Idzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Jordi Amat, Dean James, Sandy Walsh, Pratama Arhan. Shain Patinama. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choyaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Eliano Rejders penyerang, Rafael Struijk, Ula Romeni, Ramadan Sananta. Masih ada 5 pemain yang berpotensi dicoret oleh Kluivert sebelum laga melawan Australia. Beberapa nama yang kemungkinan besar akan dicoret berdasarkan performa dan kebutuhan tim adalah Septian Bagaskara, Hoki Caraka, Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, dan Egy Maulana Fikri. Momentum emas buat Indonesia, dengan kondisi Australia yang pincang dan semangat tempur timnas Garuda yang sedang membara. Ini bisa jadi kesempatan emas buat Indonesia bikin kejutan. Tapi, jangan salah, Australia tetaplah tim kuat dengan pengalaman di Piala Dunia. Jadi, apakah ini bakal jadi sejarah baru buat timnas Indonesia? Atau justru Soceros bisa membalikkan keadaan? Indonesia bisa curi poin atau bakal susah lawan Australia? Komentar di bawah. 3 calon pemain timnas Indonesia resmi. Jadi WNI bisakah bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Gengs, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. 3 calon pemain timnas Indonesia, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James, resmi akan dilantik menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 10 Maret 2025 di Kedutaan Besar RI, KBRI, di Roma, Italia. Wah, semakin kuat nih lini pertahanan dan tengah kita buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh jawab pertanyaan ini. Menurut lo, siapa di antara 3 pemain ini yang bakal langsung jadi starter di timnas Garuda? Atau malah ada kejutan lain? Proses naturalisasi. Makin cepat, Indonesia gaspol. Buat lo yang ngikutin proses naturalisasi ini dari awal, pasti tahu kalau ini bukan perjalanan yang gampang. Tapi untungnya, pemerintah gercep alias gerak cepat. Kementerian Hukum udah mengutus tim dari Sekjen dan Dirjen AHU buat terbang ke Italia pada 6 Maret 2025, supaya semua urusan bisa kelar tanpa hambatan. Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, juga ikut angkat bicara soal ini. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, katanya. Jadi, kalau lu sempat khawatir proses ini bakal molor, tenang aja. Semua pihak udah kerja keras supaya Emil, Joey, dan Dean bisa segera berseragam merah putih. Esat a kind. Menanti Kepres dan restu FIFA. Walaupun naturalisasi mereka udah disetujui DPR pada 6 Maret, masih ada 1 langkah lagi nih sebelum mereka sah membela Indonesia di pertandingan resmi, yaitu keputusan Presiden, Kepres. Tanpa Kepres, mereka belum bisa pakai jersey timnas secara resmi. Selain itu, ada deadline yang harus dikejar.
Kemenkumham menargetkan ketiganya harus didaftarkan ke FIFA sebelum 13 Maret 2025. Kenapa? Karena timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret 2025. Australia versus Indonesia, Stadion Sepak Bola Sydney, Australia. 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalau semua berjalan sesuai rencana, bisa jadi Emil Audero langsung debut lawan Australia. Gimana menurut lo? Siap nggak lihat Garuda makin gahar di bawah Mistar? Mereka nggak sabar bela Indonesia. Di antara 3 pemain ini, Joey Pelupesi udah nggak sabar banget buat pakai jersey timnas. Saya merasa terikat secara emosional dengan Indonesia, ini sangat berarti bagi saya, katanya dalam wawancara dengan media Belanda. Sementara itu, Emil Audero juga disebut-sebut bakal jadi andalan di bawah Mistar. Dengan pengalamannya di Serie A bersama Inter Milan dan Sampdoria, Indonesia punya kiper kelas dunia yang siap hadang serangan lawan. Nah, kalau lu sendiri gimana? Dari 3 pemain ini, siapa yang paling lu nantikan buat debut di timnas? Atau lu masih kepikiran siapa pemain keturunan lain yang harus dipanggil? Media Belanda belum move on dari ular Romeni? Striker timnas Indonesia dikomentari begini, "Bro, ada yang masih belum move on nih." Tapi tenang, kali ini bukan soal mantan, melainkan media Belanda yang masih aja ngebahas ular Romeni. Striker anyar timnas Indonesia ini jadi sorotan setelah sukses mencetak gol pertamanya buat Oxford United di kasta kedua Liga Inggris alias Championship. Kok bisa? Yuk, kita kupas bareng. Ular Romeni, si mesin gol baru timnas Indonesia. Jadi gini, Romeni yang baru aja cabut dari FC Utrecht di bursa transfer musim dingin lalu, akhirnya mulai menemukan ritme permainan di klub barunya, Oxford United. Setelah 6 pertandingan tanpa gol, akhirnya jebolan Akademi NEC Nijmegen ini mencatatkan namanya di papan skor dalam laga melawan Coventry City pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sayangnya, meskipun golnya bikin Oxford sempat menyamakan kedudukan jadi 1-1 di menit ke-53, timnya tetap kalah tipis 2-3 dari Coventry yang dilatih oleh Frank Lampard. Yah, emang agak pahit sih, tapi setidaknya ini jadi sinyal positif buat timnas Indonesia, kan? Media Belanda masih kepo. Nah, yang bikin menarik, media Belanda, Utrecht fans, langsung ikut nimbrung ngebahas gol pertama Romeni ini. Mereka nulis kayak gini, ular Romeni meninggalkan FC Utrecht pada musim dingin lalu untuk Oxford United, tim peringkat ke-18 di kasta kedua Liga Inggris saat ini. Pada akhir pekan lalu, dia mencetak gol pertamanya. Udah pindah negara, udah pindah klub, tapi masih diomongin juga. Kalau kayak gini sih, bisa dibilang Romeni bukan cuma ninggalin Utrecht, tapi ninggalin kesan yang mendalam juga. Debut timnas Indonesia sudah di depan mata. Buat yang udah nggak sabar nunggu aksi Romeni berseragam Garuda, catat tanggalnya. Dia dijadwalkan debut bareng timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. 5 hari kemudian, Romeni bakal merasakan atmosfer SUGBK saat Garuda menjamu Bahrain. Nah, gimana menurut lo? Apakah ular Romeni bakal jadi mesin gol baru buat timnas Indonesia? Atau masih butuh adaptasi lebih lama? Yuk, kita diskusi.